Dan langsung saja kembali ke dalam match kita yang pertama. Game yang pertama, Onyx berhadapan dengan Rebellion. Mungkin untuk pattern jungle di awal, Kairi versus Vincent. Keduanya sih kalau keunggulan ada di Vincent harusnya. Di Vincent ya. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya dari Auditizi dengan permainan yang cukup agresif juga. Ini udah ngusir Keyboy-nya sampai jauh pokoknya. Gak dikasih untuk masuk ke arah invasi jungle dari Rebellion Zion. Dan Keyboy respect akan hal tersebut. Sementara dari Sun sendiri tentunya dia harus menunggu reward manipulation, sway low, yang juga sebenarnya Valentina ini kuat kan karena Arcane Shade-nya kan. Dan juga efek Terrified. Retribution, Kairi ya bisa nge-secure Little Wanderer. Namun itu kayaknya nggak bakal dilepas juga karena Audi. Dia tahu nih langsung maju ke depan lagi. Yep. Tapi Highest Armor bakal coba diganggu oleh Kairi sembari menunggu level 4-nya terlebih dahulu. Vincent bagian depan masih bisa mencuri satu creep jungle lagi. Jadi lumayan setara lah sekarang. Iya. Tapi itu memang ya yang rata-rata dilakukan oleh semua jungler ya. Ambil satu jungle yang di atas tuh tadi tuh. Biar aman. Fire Beetle ya? Iya, biar aman dan juga biar bisa dapetin XP yang lebih besar. Oke, 2 suara untuk Rebellion. Sementara Onyx masih mendominasi suara dari talent prediction kali ini. Dan kelihatan Angela yang dimainkan sama Auditizi ini menjadi satu satu hal yang cukup mengganggu sih. Lumayan kalau kita mungkin di rank gitu ya, kalau kita ngeliat Angela, wah ini udah pasti nih biasa cewek yang main nih. Mainnya bakal soft ya, mainnya bakal pelan temponya. Ini enggak, Auditizi ya wah langsung. Nempel terus ya? Iya. Oke, tapi di arah mid lane Keyboy ternyata initiate yang cukup bagus. First blood dibuka oleh Onyx. Iya, ini first blood yang bisa aja dimaksimalkan sama Onyx nanti untuk mendapatkan objektif turtle-nya kok. Yap, dan lagi ya 62% first blood di statistik tadi tidak berbohong. Didapatkan oleh Onyx sekali lagi dan tim fight di Turtle. Boots tampaknya berhasil untuk mengusir Vincent mundur. Oke, namun dari segi level Kairi, dia sudah level 5 real world manipulation yang terbuka, knock up yang cukup baik. Satu yang harus jadi korban silang namun Vincent dengan retribution yang bisa mendapatkan turtle. Fight back coba dilakukan Kairi, Rhythm of Joy ke bagian depan masih ada Redguard juga Vincent. Masih coba untuk selamatkan Vincent, harus tumbang. Oh, dan bahkan Keyboy pun juga hilang, tapi tim fight masih berlanjut. Swallow di bagian depan dengan Framework curian. Boots menjadi korban selanjutnya, Boots yang hilang. Wow, setidaknya ada pertukaran yang terjadi antara kedua belah tim di mana tim fightnya cukup panjang. Turtle lagi-lagi Rebellion Zion Vincent. Ini orang gila banget retrinya kok. Ya masih sempat untuk dapetin juga, tapi tim fightnya masih berimbang ya tadi. Bahkan Suns diharas loh di mid lane. Wah, sekarat sakit banget memang punishment, tapi hanya poking aja sih jatuhnya. Yap, dan ada 2 Impure Rage juga yang dipakai untuk menambahkan physical adaptive. Primal Rod, Audi ternyata yang tumbang kembali. Tidak ada flicker membuat Audi bisa dipanis. Iya. Dan bahkan tanpa electrifying beats juga tadi. Hanya dengan Rhythm of Joy yang bisa menumbangkan Auditizi. Jadi posisi dari Auditizi serba salah ya. Karena dia hero support bermain di belakang, tapi backlaner selalu diincar oleh Kairi. Ya, dan ini cukup menarik karena memang Auditizi ngebawa Breath Might juga sebenarnya untuk bisa nambahin regen HP-nya ya. Dan kalau kita ngeliat Rebellion mereka nggak mau turunin tempo. Oh, dibuka ternyata Primal Rod agresif Kairi. Coba untuk membalikan keadaan namun langsung mundur kembali. Positioning yang kurang baik menyebabkan mereka mendua harus mundur. Ya, dan banyak Breath Smite ya kali ini. Iya. 3 Rebellion Zion loh, 2 buat Onyx. Jadi mereka akan bermain dengan regen SP yang kencang nanti ketika sudah menginjak di mid game. Wah, ini dia agresivitas yang seharusnya dilakukan di awal. Cuman agak pasif sebenarnya Rebellion ya. Yap, sudah jadi satu item juga buat Kairi tadi. Ada Starlim Sight yang sudah selesai di bottom lane 1v1. Ini bakal panjang seharusnya. Tapi hanya ngusir aja sih karena Boots sepertinya berhasil untuk setidaknya memberikan pressure di laning bawahnya. Tapi semenjak kita melihat turtle yang kedua udah muncul, ini harusnya Boots sudah mulai siap sih dengan setup turtle untuk Onyx. Iya, mulai ditarik kali ini Boots yang lumayan kuat. Tapi Kairi, dia bisa jump ke bagian belakang. Tapi hati-hati Vincent, darah yang sudah low. Pokingan damage yang menarik sekali. Ditarik lagi dari Vincentnya Keyboy bahkan. Di bagian belakang tabrak lagi Kars. Dengan Brave Fighter yang mengejar ke arah Keyboy. Sonic Out yang bagus, namun Kairi masih bisa dapetin turtle-nya. Fight-nya masih berlanjut dengan Electrifying Beats-nya. Kars yang coba dikejar. Masih ada Redguard juga yang melindungi, namun Swallow di bagian belakang masih bisa selamat juga. Masih ada Boots. Di-knock up lagi dan bisa untuk ditumbangkan Swallow. Semahal itu sampai Boots-nya flicker kok. Ya biar gak kabur dan juga banyak objektif ya yang langsung bisa diambil oleh Onyx. Oh, mid lane terbuka, Vincent menjadi korban kembali walaupun bisa di-clear dan Kairi coba ditabrak, double kill Israel. Gila ditabrak itu tuh
Dan bahkan Boots bakal coba 1v1 di area bawah, tapi sepertinya ini bakal jadi pertarungan yang cukup panjang untuk kedua belah tim sih kok. Sangat panjang dan melelahkan ya. Iya. Buat Boots dan juga Kars, tapi kayak ini datang. Oh, ditabrak lagi Karsnya, nggak dikasih kendor ternyata. Walaupun masih bisa selamat Om. Iya, tapi Kairi ngincer di target-target yang tipis di belakang. Tugas Joy ini dijalankan dengan maksimal bagi Onyx. Iya, terlihat jelas banget ya. Kairi dia tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin dia kesel dia wah kayak wah gue diinvasi terus di jungle ya. Gantian ya. Iya, tunggu saatnya saya beraksi ya. Ya, tapi mungkin untuk satu kabar buat Onyx sendiri adalah top turret mereka hilang. Ternyata Heist Armor unggul sedikit dibandingkan dengan cewek buat di top lane. Wah, ini rotasinya sudah mulai mengarah lagi ke arah top lane Vincent. Yang ada di bagian turret, berlindung dengan turret. Namun sudah ada bantuan juga dari Kars. Maju ke arah cewek terlebih dahulu, stun-nya nggak berhasil kena Heartguard-nya udah mulai masuk. Real world manipulation dari Suns. Coba untuk membalikan keadaan, namun Kars yang bakal tumbang terlebih dahulu. Bahkan juga Keyboy yang menjadi korban kedua. Tapi Vincent, Renner Rapati yang masih bisa connect. Kairi, Ditabrak lagi Kairi di bagian depan. Monster kill is real. Swallow ditabrak, satu hit lagi Swallow pun tumbang. lagi-lagi Onyx selalu datang dengan permainan sandwich gaming ya kok. Iya, di belakang sudah ada yang siap lagi ya untuk menjemput Rebellion Giant yang akan pulang juga. Tapi sementara waktu Heist Armor kita belum melihat dia team fight. Ini selalu ada 4 dari Rebellion Giant dan 4 juga dari Onyx. Ya, dan Boots juga cukup respect ya dengan damage yang dimiliki sama Heist Armor. Yep. Apalagi dengan pasifnya juga. Dia hanya tarik ulur aja di area bawah, as long di turret bawahnya nggak jebol kok. Yap, hanya nahan ya. Jadi Onyx mereka akan bermain objektif dan ini yang selalu kita lihat dari Onyx. Ketika mereka unggul, mereka akan menjepit lawannya agar tidak bisa keluar dari ketertinggalan mereka. Iya, snowballing di awal sih sebenarnya dari Onyx ini penting banget kalau mereka dapetin first blood, mereka dapetin at least oke lah, mungkin turtle pertama diambil sama Rebellion Giant. Tapi mereka tahu, oke, turtle pertama setupnya seperti itu dari Rebellion, mereka tutup bahkan mereka pukul mundur Vincentnya biar Vincentnya nggak bisa ngambil turtle kedua. Yap, dan setiap kali ada turret yang hilang juga ini selalu ada yang jaga kan, ada yang motong di belakang. Jadi mereka ragu untuk bisa melakukan team fight. Oke, dan mengarah ke arah inner turret. Di bagian bottom lane, Vincent yang udah ngebuka bahkan Kairi dengan damage Buset. yang sakit banget mengejar Karakars, untungnya masih bisa selamat juga. Dan Electrifying Beats hitungannya malah lebih ke arah defensif. Ya, dan memilih untuk keluar ya. Jadi tim fightnya tidak terlalu dilanjutkan lagi oleh Onyx. Tapi itu nge-buying time yang cukup juga. Suns sekarang punya Glowing One. Ini damage-nya sudah bertubi-tubi untuk Onyx. Oke, mereka udah siap setidaknya kalau memang Rebellion Giant mereka buka fight. Mereka siap untuk melakukan counter setup tersebut. Karena kalau kita ngelihat Kairi yang sempat coba untuk ngincer Swallow, ini agak sedikit sulit ketika memang sampingnya masih ada Kars, Yep. masih ada covernya. Tapi kelihatan targeting dari Kairi ini cukup jelas. Dia harus numbangin Swallow atau numbangin Heist Armor. Ya, tapi setiap kali kita melihat Rhythm of Joy itu damage-nya lumayan besar loh. Kalau memang kena ya ke pemain-pemain Rebellion Giant. Jadi mungkin magic defense mereka belum terlalu jadi. Kars, top lane, defensif lagi-lagi. Electrifying Beats-nya bisa bikin dia keluar dari turret. Iya. Dan top lane. Oke. Ditabrak Keyboy bersama dengan Boots. Dua pro laner namun stunnya cukup baik dari Kars dengan flicker defensifnya dan real world manipulation. Kars dieksekusi. Bahkan masih bisa mundur juga dengan real world manipulation balasan Swallow. Dalam masalah besar Kairi harus tumbang. Boots juga dikejar kali dengan darah yang sudah mulai low. Namun knockout Vincent gak bisa bertahan lebih lama lagi dan lagi-lagi 3 korban untuk Rebellion. Tapi cewek terlalu bebas di lini belakangnya. Vincent mungkin udah menyadari, oke ini Kairi bisa aku makan. Tapi di sisi lain gak ada yang bisa menahan ceweknya. Terlalu free dari cewek sehingga double kill berhasil diamankan oleh cewek. Yap, dari level yang mungkin sama ya tadi antara Heist dan juga cewek. Sekarang sudah unggul 2 level. Iya. Bruno loh ini. Bruno yang ternyata bisa untuk diusir pulang juga. Pastinya berkat kerjasama dan real world yang dibuka. Ada juga onward yang dipakai oleh Onyx. Oke. Tapi ini penting banget tentunya Lord pertama yang bisa diamankan sama Onyx. Rebellion Giant udah pasti bakal ditahan habis-habisan sama Keyboy sih. Gak bakal dikasih chance sama sekali untuk mendekat ke arah objektif Lordnya kok. Yap, dan lagi ya. Wow. Vincent memang masih bisa mendapatkan orange buff. Tapi itu pun ya retribution ya. Karena Lord juga sudah diambil oleh Onyx dari item build-nya. As Queen One buat Suns. Efek slow dapat. Damage-nya mereka juga sudah punya berkat kehadiran dari cewek. DOD Malfix satu paket item yang bisa memberikan penetration dan juga damage besar. Iya, itu pantesan damage-nya udah tidak tertahankan ya. Dan cewek fokus aja ke arah objektif karena Rebellion Giant mereka harus bermain defensif sekarang sembari Lordnya sudah mulai bergerak Wah, di area atas. Mid-nya sudah mulai di-clear lagi. Kairi di bagian depan.
fokus ke inner turret dulu. Mungkin menjadi utama bagi Onyx juga, mereka nggak buru-buru main, lebih disiplin nampaknya. Iya, tapi Lordnya masih bisa ditahan sedikit, sementara landing di area mid ini udah mulai berjalan super minionnya. Oke, dengan berlima juga pastinya udah lengkap nih. Lordnya sudah mulai datang di bagian top lane pastinya dengan Malefic Roar yang sudah jadi juga dari Heist dan Conceal Play. Kiboy sebagai frontlanernya masih mencari posisi juga. Hampir saja Heist bisa diangkat tadi, namun turret, best turret di bagian top lane sudah tidak bisa ditahan lagi. Yap, satu yang pasti dari item build yang keluar tadi ya, Rebellion Zion. Mereka baru punya 1 Radiant Armor dan itu pun Vincent yang beli. Makanya kalau kita melihat kenapa damage-nya besar ke Kars sih, karena belum punya magic defense yang cukup. Iya, karena ketinggalannya tuh cukup jauh. Oke, mid lane di open Kiboy dengan Earth Shatternya ditarik, untungnya Kars masih bisa immune juga. Bisa di-clear dan tengahnya masih aman, Om. Iya. Ini masih bisa memang buat tengahnya, tapi topnya udah hilang juga dengan 1 Lord loh ini. Lord yang kita tahu belum punya efek charge dan Onyx mereka sudah unggul. Sangat-sangat jauh sekarang. Mereka tinggal menantikan lagi mungkin untuk Lord yang kedua dan mereka bisa bermain pick off kalau memang Kiboy bisa mendapatkan 1 onward yang tepat. Iya, ini mereka cukup main disiplin aja sih, tapi sepertinya Oke, ward manipulation bersama dengan Brave Fighter. Kars bisa dipanis dengan cepat bahkan dan Vincent harus mundur. Ditarik ternyata Boots di bagian depan. High Summer-nya hilang, 3 hilang. Rebellion Zion dalam masalah. Bakal di-press lagi di bagian depannya. Tengahnya diambil lagi. Oh no, Rebellion Zion menyisakan 2 member. Mereka coba untuk defense. Base-nya terbuka. Ada knock up lagi dan Swallow hilang. Base-nya ditabrak. Rebellion Zion yang dapat game yang pertama. wow, Onyx. Yang aku suka dari Onyx ya kok, setiap team fight atau mungkin inisiasi yang dibuka sama Onyx, mereka tuh nggak overcommit. Yap, mereka ngeliat kan, oh ini bisa nggak kira-kira nih? Iya, kayak conceal play tadi di atas ketika Lordnya masuk, itu cuma dipakai buat ngusir aja. Sebenarnya kalau ada yang keangkat dengan